Sehingga pada saat kita melihat di sini wanita dan pelayanannya, kita tidak sedang bicara pelayanan komisi wanita gitu, pelayanan choir, bukan. Ini kita mau bicara dari sisi kalau kita wanita, maka apa peran kita seharusnya di tengah dunia ini, di dalam masyarakat, gitu ya. Jadi ini bukan soal kalau wanita itu pelayanannya yang sifatnya domestik gitu misalnya, atau pelayanannya yang sifatnya urusannya sama anak kecil gitu, enggak juga. Pria juga bisa saja Tuhan panggil untuk ada di bidang itu, tetapi nanti akan beda lause yang laki-laki dan lause yang perempuan, itu akan berbeda sama sekali. Jadi kita kalau ada apa-apa nanti kita yang support gitu kan. Kalau nanti ibu-ibu yang capek, kalau nanti ibu-ibu yang lemah, kalau nanti ibu-ibu yang keliru, apakah suami juga berperan sebagai penolong? Loh kan tidak, kan katanya yang penolong yang perempuan. Loh kalau suami juga sebagai penolong berarti perannya sama dong. Padahal kan Tuhan bilang beda. Jadi kalau ibu-ibu yang sakit itu loh siapa yang nolong? Kalau ibu-ibu lemah itu siapa yang menguatkan? Ayo, karena tidak boleh sama loh ya. Kalau dibilang sama berarti nanti perannya sama dong. Padahal sebetulnya peran kita itu berbeda. Kita jadi bingung, ya sebenarnya di mana ya? Kalau cuma kita kan kayaknya nggak fair ya. Loh, kok cuma suami kesulitan kita menghibur? Nah, kalau kita yang kesulitan, kalau kita yang punya masalah, terus suaminya ngapain? Nah, inilah karena kita selama ini tidak jelas perannya. Sebetulnya yang laki-laki itu perannya apa? Terus yang perempuan itu perannya apa? Ujung-ujungnya gini, ya udahlah pokoknya saling mengasihi lah, gitu kan? Ya udahlah pokoknya saling pengertian lah, saling ini saling apa? Lo nggak salah, saling-salingnya itu nggak salah, itu baik, itu bagus, itu benar. Tapi bedanya di mana laki-laki dan perempuan? Bedanya kita bisa tukeran. Contoh dalam sebuah keluarga. Saya pernah tanya ini ke anak-anak sekolah minggu. Gimana kalau mama yang lebih jago semua, lebih kuat, soalnya mama atlet karate, misalnya ya. Terus mama itu yang lebih jago kerja karena keluarga pedagang, misalnya gini. Aduh si papa ini sudah badannya lemas, sakit-sakitan, gitu ya. Pelajaran di sekolah juga kurang bagus, cari kerja juga susah. Udah kalau gitu tuker aja deh, mama aja yang jadi kepala rumah tangga. Karena mama bisa cari uang, mama bisa betulin semua masalah di rumah, mama pintar ngajar, mama pintar semuanya. Aduh si papa deh sakit-sakitan, gitu ya, segala macam. Tuker gimana? Boleh nggak? Tidak boleh kan? Makanya kan kita harus tahu dulu perannya apa. Kalau gitu apa yang membuat gak boleh ditukar itu loh? Apa sebetulnya secara spesifik fungsi dan perannya itu? Loh kalau menurut ibu-ibu gak boleh kenapa? Kita tulang rusuk. Terus kenapa? Ini tulang rusuknya lebih jago, lebih powerful. Tulang rusuknya super woman soalnya gitu ya. Jadi gimana? Nah inilah isu-isu yang akan kita bahas sepanjang sesi ini. Tapi sebelum masuk kasusnya, ini kan saya langsung lompat di kasus ya. Sebelum masuk di kasusnya, kita lihat dulu pengertian dari penolong itu apa. Boleh di next. Nah, sabar. Kita balik lagi ke siapa yang menyebut kita penolong. Ternyata Tuhan. Kita baca Kejadian 2 ayat 18 ya ibu-ibu. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berarti rencananya siapa ini? Rencananya Tuhan. Ya. Nah sekarang kita lihat di dalam bahasa aslinya, penolong yang sepadan itu ezekenekdo.
kita perhatikan terjemahan di dalam bahasa Indonesianya juga kurang sep gitu ya, kurang pas gitu. Karena mungkin tidak ketemu kata yang tepat. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Tetap panglima perang itu yang pegang kendali. Tetapi penasehat ini orang penting. Kenapa? Karena kalau nggak dikasih nasihat, bisa saja keputusannya salah, atau kurang tepat, atau kurang bijaksana. Dan itu loh fungsinya perempuan. Mau di keluarga, mau di masyarakat, mau di pelayanan, mau di manapun. Ini fungsinya. Kita tuh memang Tuhan desain kita bukan untuk jadi panglima perang. Ingat waktu Deborah maju, panglimanya tetap maju kok. Cuma Deborah itu dampingin, cuma nemenin supaya berani. Si panglimanya itu kan Tuhan sudah titip pesan tuh ke Deborah, suruh itu maju panglima perangnya Israel tuh si Barak maju. Tapi gak berani itu kalau orangnya gitu ya. Udah kamu maju sama dia. Artinya adalah oposisi. Oposisi itu artinya apa sih? Berseberangan, berbeda. Tapi tidak untuk berkelahi, bukan. Untuk apa? Ada tujuannya. Memberi opini, memberi masukan yang berbeda. Tapi goalnya sama. Jadi ibu-ibu salah kalau ngajak berantem suami. Salah, itu bukan peran kita. Tapi kalau kasih masukan, kasih pendapat, nah itu betul. Goalnya sama. Goalnya apa? Loh, ini suami dan istri goalnya untuk memuliakan Tuhan kok. Jadi ibu-ibu, kalau suami kita beda sama kita, tapi goalnya sama untuk memuliakan Tuhan, jangan diajak ribut, jangan diajak perang, kita yang salah. Tapi beda kalau suami error, ya kan? Tidak memuliakan Tuhan, ngajaknya yang gak betul, yang menyesatkan dan lain-lain. Di situ ibu-ibu harus berani sebagai oposisi menyatakan diri berseberangan. Enggak, aku tidak setuju. Ini tidak memuliakan Tuhan, ini tidak boleh. Silakan ibu-ibu tempatkan kita sebagai penolong, malah kita ikut-ikut berbuat jahat. Tuhan tempatkan kita sebagai penolong, kita ikut jalannya sesat terus kita ngeles sama Tuhan, ngakunya gini. Kan katanya Tuhan saya suruh jadi penolong, gitu kan? Kan katanya Tuhan istri harus nurut sama suami, ya sudah terserah. Suami korupsi ya saya terpaksa ikut lah. Nggak bisa kayak gitu. Oh, nggak bisa kayak gitu. Karena Tuhan sudah bilang, lo kamu ini diciptakan jadi penasehat perang kok. Penasehat kok modelnya kayak gitu. Error ini penasehatnya. Termasuk kalau kita yang error, suami yang jalannya lurus jadi kesleo, jadi belok kanan kiri. Kalau kita sebagai penasehat juga kasih nasihatnya keliru. Udah lah pak, gak apa-apa lah pak, gini-gini sedikit lah gak apa-apa. Sudah nanti aku bantu apa lah, aman-aman. Wah ini penasihatnya ngaco ini, gitu kan? Malah mendorong suaminya ke jalan yang salah. Nah itu sudah dilakukan sama Hawa loh. Yang makan duluan siapa? Hawa. Nah itulah kalau penasehat perangnya model kayak gitu, ya panglima perangnya juga lemah jadinya. Karena nasihatnya nggak bener. Gak apa-apa dimakan. Gak apa-apa, aku sudah makan loh. Aku dulu gak apa-apa, aku makan. Ini kamu makan juga. Akhirnya dua-dua makan. Kamu tahu nggak? Ada sebuah penelitian. Ini sebetulnya nggak sengaja. Di rumah, di tempat tahanan, di rumah tahanan, di penjara. Mayoritas kan pria ya. Mayoritas pria. Suatu ketika waktu hari ibu itu dikasih sponsor dari perusahaan yang mencetak kartu zaman itu ya. Kalau sekarang kan semua sudah digital ya. Zaman itu masih pakai kartu. Kartu hari ibu ditawarkan ke semua. Siapa para tahanan, narapidana yang mau kirim kartu ke mamahnya masing-masing? Wah, 100% kirim kartu ke mamanya masing-masing sambil nangis-nangis. Ma minta maaf ya ma, aku mau jadi penjahat gini. Tapi aku mau sayang sama mama dan seterusnya. Wah, akhirnya
jadi suasana yang haru karena semua ingat mamanya. Suatu ketika tibalah hari ayah. Nah, harus diulangi. Pikirnya tempo hari ibu sukses. Kali ini hari ayah, hampir gak ada yang ngirim. Kenapa? Karena banyak orang di penjara itu kehilangan figur ayah. Tapi yang menarik, bahkan orang yang di penjara sekalipun penjahat yang berdarah dingin itu, pembunuh-pembunuh yang kejam itu masih ingat sama mamanya. Begitu loh, memang peran kita itu di situ. Mau sama suami, mau sama anak, mau sama semua. Maka kita harus ingat perempuan itu adalah seorang penasehat militer. Jadi nasihatnya betul. Artinya adalah perempuan, baik sebagai istri atau sebagai ibu, akan menjadi sarana kasih karunia dari Allah yang memberikan kehidupan. Kita yang diberi tanggung jawab untuk melahirkan. Melahirkan itu plus. Melahirkan plus mengasuh, nurture. Mengasuh yaitu jiwa-jiwa ini, bayi-bayi ini. Itu paling cocok siapa yang ngasuh? Perempuan. Yang lebih dekat, baik secara di hati, baik secara fisik, itu adalah perempuan. Dan itulah peran kita. Jadi ibu-ibu adalah suatu sukacita, kebanggaan. Memang tugas kita domestik itu, ngurusin anak, ngurusin suami dan lain-lain. Itu memang yang cocok adalah perempuan. Dan itulah porsi kita, itu bagian kita. Termasuk di dalam komunitas, di dalam masyarakat. Perempuan ini lebih fleksibel, gitu kan? Lebih bisa membaur, lebih bisa masuk ke berbagai macam jenis orang. Dan itulah kelebihan yang Tuhan berikan kepada perempuan. Ya gak apa-apa, ayo kita mainkan, perankan fungsi kita dengan sebaik-baiknya. Karena pada saat kita melakukan ini, kita melakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan yang mendesain kita seperti itu. Fungsi itu tadi, cara pandang kita tentang penolong keliru. Cara pandang kita tentang Hawa, perempuan yang melahirkan keturunan dan seterusnya, keliru semua sudah. Contoh yang keliru, Misalnya soal aborsi. Kan suka-suka aku, ini kan badan-badanku sendiri. Soal aku mau hamil, mau aku gak hamil, mau aku aborsi, kan suka-suka aku. Akhirnya kita bukan menerus kehidupan, kita justru pembunuh kehidupan. Itu setelah kita jatuh dalam dosa. Termasuk transgender. Lo kan suka-suka aku mau jadi laki, aku mau jadi perempuan, aku mau jadi dua-duanya juga suka-suka aku. Perhatikan ya, saat manusia berkata, kan suka-suka aku, kita tuh melanggar semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang Tuhan berikan itu tuh yang terbaik. Tapi kita bilang enggak. Yang terbaik itu apa yang aku inginkan. Yang terbaik itu apa yang aku pikirkan. Nah, disitulah kita mulai mengulang dosanya Hawa sama Adam. Masih ingat iblis itu ngomong apa sih ke Hawa? Masih ingat waktu digoda itu loh. Kalau ibu-ibu perhatikan dongeng-dongeng seperti ini, biasanya ceritanya gimana biasanya? Dari sudut pandang siapa ini ceritanya? Cewek atau cowok? Cewek. Nah, jadi ayo kita bahas kesalahan cewek ini apa? Kenapa bisa muncul fairy tales? Cinderella awalnya dia adalah seorang perempuan yang sengsara hidupnya, betul ya. Saudara tirinya jahat, mamanya nikah, papahnya nikah lagi soalnya, mamanya meninggal. Tapi coba lihat, setelah itu apa yang terjadi? Si putri cantik ini kemudian ketemu dengan pangeran. Pangeran itu mah cuma lewatnya sekilas, betul ya. Lebih banyak kan cerita si Cinderellanya atau si ceweknya toh. Pangerannya di sini sebetulnya cuma peran pembantu aja, yang muncul sebagai juru selamatnya gitu loh, penolongnya gitu. Dan kemudian pokoknya setelah mereka menikah, mereka
berbahagia selama-lamanya. Ganti Snow White gimana? Kok mirip ya? Ibu tiri yang jahat itu punya cermin ajaib gitu kan. Terus habis itu ibu tirinya iri sama Snow White, diungsikan ke hutan. Oke, singkat cerita ketemu siapa? Setelah ketemu 7 kurcaci dan lain-lain, akhirnya ketemu pangeran yang tiba-tiba lewat hutan. Ya. Terus karena dia sudah kadung makan apel beracun itu, akhirnya dicium sama si pangeran, jadinya Snow White-nya bangun lagi. Terus menikah dengan pangeran dan akhirnya hidup berbahagia selama-lamanya. Ayo yang terakhir. Mermaid, masih ingat ceritanya? Kalau yang ini nggak miskin, nggak ada ibu tiri yang jahat. Ini anaknya raja laut. Ya toh, Ariel kan? Terus apa yang terjadi? Jatuh cinta sama pangeran di darat. Nah, terus singkat cerita dan lain. Sebetulnya aslinya mermaid tidak happy ending. Ada yang tahu akhirnya jadi busa laut karena dia tidak mampu membuat pangerannya jatuh cinta sama dia. Kan awalnya pangerannya jatuh cinta karena suaranya, tetapi kemudian waktu dia jadi orang itu suaranya dihilangin sama penyihir jahatnya. Jadi kalau cerita aslinya itu yang menang penyihir jahatnya. Tapi kan nggak enak loh ceritanya happy ending, gitu kan? Akhirnya menikah dengan si pangeran itu dan hidup berbahagia selama-lamanya. Kenapa saya bilang ini adalah dampak dari dosa? Ini tuh meracuni pikiran kita semua yang perempuan-perempuan. Berharap bahwa di dunia ini ada pangeran yang tampan dan baik hati dan kaya raya, maka semua masalah hidup kita akan selesai. Kalau kita ketemu si pangeran itu dan kita akan menikah dan berbahagia selama-lamanya. Tolong itu dicoret. Nggak ada pangerannya kayak gini, nggak ada. Loh, setelah fairy tales, ibu-ibu tidak berhenti di fairy tales loh. Ayo siapa hari ini yang masih suka nonton drama Korea? Sama drama Korea, coba ayo apa ceritanya? Ayo, mau kita sebutin satu-satu judulnya di sini? Sama. Gak tahu kenapa bisa tiba-tiba ketemu cowok cakep itu. Gak tahu kenapa tiba-tiba kok bisa jatuh cinta atau jadian. Ya kan? Sama. Dan itulah impian kosong, ya. Apa sih yang sebetulnya terjadi dengan dunia kita hari ini? Kita memang semua lagi sakit gitu. Kita meletakkan harapan kita pada sosok yang keliru. Kita yang perempuan berharap suami itu juru selamat. Loh, padahal suami itu bukan juru selamat, sama error sama kita, ya kan? Itu yang keliru dari fairy tales gitu ya. Itu yang keliru dari drama Korea. Kita juga yang perempuan yang keliru kalau meletakkan pengharapan kita sama suami itu keliru, satu. Yang kedua, kita juga keliru kalau endingnya hidup kita ingin bahagia selama-lamanya. Itu juga keliru. Nah, sekarang saya tarik lagi ke yang rohani nih. Jadi kalau dengerin seminar keluarga, seminar pasutri, tapi endingnya adalah untuk membuat keluarga kita bahagia selama-lamanya, itu juga keliru. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Betul. Kita dipanggil untuk melahirkan anak-anak dan memuridkan mereka menjadi murid Kristus. Itu panggilan kita. Bukan untuk menjadi bahagia selama-lamanya. Itu ide dari Veritas dirohanikan. Itu ide dari drama Korea di-real-realkan. Lalu setelah itu dikasih tips, dikasih trik agar pernikahan bisa bahagia selama-lamanya. Lu siapa yang nyuruh pernikahan bahagia selama-lamanya itu siapa? Cari di Alkitab ayo kalau ada. Nah kalau dipanggilnya kayak Esther gimana? Tuhan ini loh kok sadis loh sama aku. Aku ya pengen menikah loh Tuhan. Aku ya pengen bahagia loh Tuhan. Aku ya pengen punya pasangan tuh yang seiman gitu loh Tuhan. Kok Tuhan tempatin aku di istananya Raja Ahasveros ini
gimana sih Tuhan? Aku aja tidak bahagia Tuhan. Boleh nggak Esther protes kayak gitu? Nanti Tuhan akan bilang ke Esther gini, yang ciptain kamu siapa? Betul nggak? Loh Musa pernah gitu loh sama Tuhan. Tuhan gak kira-kira, masa saya disuruh ngomong Tuhan? Saya ini loh gak pinter ngomong. Tuhan tuh ngerti gak? Harun itu loh lebih pinter ngomong. Musa mulai sok tahu nih ya. Harun itu loh Tuhan, kakakku dulu Tuhan, itu lebih pinter ngomong. Terus Tuhan bilang apa? Yang ciptain kamu siapa? Diam kamu. Tuh ya. Tuhan bilang kalau aku bilang kamu yang pergi, kamu yang pergi. Gak usah berbantah-bantahan. Hati-hati ibu-ibu. Bahagia itu bukan tujuan. Kalau kita bahagia disyukuri. Tetapi kalau Tuhan menempatkan kita di posisi yang sulit, ada nggak yang disuruh nikah sama pelacur? Bayangin kalau kita jadi laki-laki, suruh nikahnya sama pelacur, siapa? Nabi. Nabi siapa? Nabi Hosea. Suruh nikah sama pelacur namanya Gomer. Masih untung kalau pelacurnya bertobat, betul ya? Ya oke lah, sudah lakukan masa lalu. Masalahnya setelah menikah sama Hosea, nanti ibu-ibu akan sakit hati sama Tuhan. Kalau ibu-ibu berharap pernikahan ibu-ibu bahagia. Karena pernikahan itu untuk menggenapkan rencana Tuhan kok. Lah kalau rencana Tuhannya kayak Hosea gimana? Lah kalau rencana Tuhannya kayak Esther gimana? Ini masih belum tak sebutin yang lebih seru-seru lagi. Dan lanjut dulu. Lewat disentuh, lewat disayang, situlah anak itu mengenal Tuhan. Medianya itu loh, media apa? Media cinta kasih. Pernah tahu ada penelitian yang agak kejam karena mereka nggak ngerti. Ada satu raja memerintahkan, aku mau bikin penelitian dengan bayi-bayi, bagi dua. Bayi-bayi yang di sini dirawat dengan cinta kasih, disentuh, dipeluk, gitu ya, diciumin. Bayi-bayi yang di sini pokok hidup aja, kasih susu, sudah beres, ganti popok, keluar. Gak usah sayang-sayang, gak usah cium-cium, gak usah ngajak ngomong, gak usah semua. Mati yang di sini bayinya, mati. Padahal dikasih susu, dikasih semua kebutuhan fisik dikasih, cuma tidak boleh, gak boleh diajak ngomong, gak boleh dicium, gak boleh disayang, gak boleh digendong. Pokoknya gak boleh sentuhan nurture tadi, yang tugasnya Hawa tadi. Mati bayinya semua. Jadi keluarga itu penting. Karena memang itu bagian dari manusia itu bisa mengenal Tuhan. Kelihatan sepele ya. Mengenal Tuhan bukan lewat di sekolah minggu ya, lewat papa mama di rumah. Itu yang pertama. Nah nanti kalau di sini oma-oma, kalau anak-anaknya sibuk sekali, mungkin kita yang harus menolong dan menambahkan cinta kasih dan itu, gitu ya. Karena mungkin oma-oma lebih fleksibel waktunya dan kita lebih bisa mencurahkan perhatian ke cucu dibanding dulu masih kerja kan sibuk ya, harus cari uang, mau bantu suami dan segala macam. Sekarang lebih mungkin ada yang lebih longgar itu perhatian. Mau nomor berapa yang jadi Abigail? Nah tadi ini Adi sudah sempat sharing. Abigail tahu suaminya siapa? Nabal. Suaminya kurang ajar banget. Abigail itu dan suaminya adalah tuan tanah yang kaya, punya banyak ternak, punya banyak pegawai. Dan Daud waktu itu masih dalam pelarian dikejar-kejar Saul. Jadi Daud punya kerjaan sampingan itu sebagai penjaga keamanan, satpam di tuan-tuan tanah yang kaya. Salah satunya waktu itu tuannya adalah si Nabal. Biasanya kalau mereka panen, mereka kasih honornya itu dari hasil panen itu. Tapi Nabal itu pelit, nggak mau kasih. Apa yang dilakukan Abigail? Dia nggak mau ribut sama suaminya, percuma. Mau ribut sama suami emang orangnya bebal, gak ada guna ribut. Mending gue sendiri yang berangkat. Dia minta pelayan-pelayan pegawainya siapin dia upeti, dia kirim ke Daud sebagai ucapan terima kasih. Kalau enggak, Daud itu sudah marah itu. Sudah di tengah perjalanan dia mau bunuh semua laki-laki di keluarganya Nabal. Tapi gara-gara Abigail, ini penasehat yang bijaksana ini. Sudah ngerti suaminya error ya, percuma
cuma diajak ngomong, bikin ribut, udah mending gua putusin sendiri. Tetapi gara-gara satu Abigail, seluruh pegawai dia selamat, gak ada yang dibunuh. Lalu bagaimana dengan suaminya itu? Suami kurang ajar itu. Oh tenang, jangan khawatir. Untuk suami-suami yang kurang ajar seperti Nabal, ini saya kasih penghiburan ya ibu-ibu ya, Tuhan sendiri yang akan menghukumnya. Hari itu juga tiba-tiba jantungnya berhenti, matilah si Nabal itu. Tuh kan, ibu-ibu jangan memotori tangan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Mau kita dijahatin suami, mau kita dijahatin mertua mungkin ya, siapa tahu mertuanya ada yang jahat di sini atau siapa tahu. Jangan dibalas, jangan dibalas. Kita tidak dipanggil untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetap lakukan yang baik, tetap lakukan yang benar. Karena Tuhan bilang apa? Pembalasan adalah hakku. Pembalasan itu urusannya Tuhan, jangan kita ngotorin tangan kita sama perbuatan-perbuatan yang dosa itu, jangan. Sudah, pikiran tetap bersih, hati tetap bersih, tangan tetap bersih. Tuhan akan memberkati yang kita lakukan, yang kita perjuangkan, yang kita upayakan. Soal balas-balasan itu sudah serahkan ke Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Kemarin kita sudah cerita Yael ya. Nah, dua orang ini suaminya Herod. Bukan soal yang beli Everesta. Ternyata pernikahan bukan soal bahagia, tapi pernikahan soal Tuhan pakai kita. Bahkan di tengah keluarga yang error pun, di situ ada berkat Tuhan, di situ ada penyertaan Tuhan. Nanti yang dipuji-puji di surga ini. Abigail hebat, luar biasa. Di tengah keluargamu yang error, kamu tetap beriman kepada Tuhan. Yael luar biasa. Tidak takut sama suamimu yang error itu ya. Kamu dengan berani, kamu berpihak kepada Israel. Ini dipuji-puji Tuhan yang ini. Jadi tidak apa-apa ibu-ibu yang hari ini ditempatkan di keluarga error sekalipun, tidak apa-apa. Karena Tuhan mau tempatkan ibu di situ, justru ibu-ibu akan menjadi terang di tengah keluarga yang error itu. Naomi, ada Lois sama Eunike, tahu ceritanya Lois Eunike? Timotius itu nanti jadi orang besar yang Tuhan pakai. Tapi tidak akan ada Timotius kalau nggak ada mak sama mamahnya yang ngajarin anak ini firman Tuhan. Kita nggak tahu ceritanya kenapa Eunike menikah dengan orang yang beda iman. Kita nggak tahu. Apa dijodohin mungkin? Nah, kita nggak ngerti. Kita juga nggak ngerti Lois suaminya siapa, nggak tahu juga lah. Pokoknya yang cinta firman Tuhan Lois sama Eunike, dan mereka berdua kompak ngajarin satu anak laki-laki ini. Kita nggak pernah tahu loh cucu kita nanti Tuhan pakai jadi apa. Ayo kita siapkan, ayo kita tanggung jawab. Kalau Tuhan percayakan cucu-cucu itu ke kita didik mereka di dalam takut akan Tuhan. Terserah nanti Tuhan mau pakai jadi apa, itu urusan Tuhan. Dan mungkin kita nggak bisa lihat. Bu, pada akhirnya ayo kita ingat ini. Hidup di dunia yang sementara ini, Tuhan titipin kita keluarga, itu semua untuk Tuhan, bukan untuk saya bahagia, bukan untuk kepinginnya saya dituruti. Tapi Tuhan itu loh punya tugas. Gak peduli umurnya ibu-ibu sekarang umur berapa ya. Selama Tuhan masih kita sehat, selama Tuhan kasih kita hidup, berarti masih punya tugas, masih punya pekerjaan yang belum selesai, yang Tuhan masih mau kita ambil bagian di situ. Lakukan dengan sukacita, semua untuk Tuhan. Mau itu tampil dilihat orang, dipuji-puji kayak Deborah, atau kayak Yokebed, nggak kelihatan, tapi di hadapan Tuhan sama pentingnya. Di hadapan Tuhan semua dipuji, ya. Boleh di next. Ya. Saya akan menutup dengan yang kesaksian terakhir ini. Ibu-ibu, tidak ada keluarga yang sempurna, tapi menariknya semua keluarga bisa dipakai Tuhan. Jadi nggak usah nunggu sempurna, nggak usah nunggu keluarganya ideal baru bisa bersaksi. Nah,
Di tengah keluarga yang ruwet pun bisa bersaksi. Nah kemarin di sil anak-anak saya sempat cerita yang di atas itu ada dokter Ben Carson sama mamanya. Mamanya dokter Ben Carson ini waktu itu anaknya kan belum lahir ya. Dia tuh dinikahin sama pendeta. Wah harusnya bahagia dong dinikahin pendeta, betul ya. Sementara dia cuma SD aja nggak lulus, nggak bisa baca tulis. Dinikahin pendeta suka cinta nggak ibu-ibu? Sabar, tunggu dulu pendeta kayak apa. Ini pendeta brengsek yang nikahin. Karena setelah menikah punya 2 anak dicerai, ditinggal sama suaminya. Padahal dia loh lulus SD aja enggak, baca tulis nggak bisa. Akhirnya serabutan kerja sebagai pembantu rumah tangga hanya untuk menghidupi 2 anak laki-laki. Kadang saking stresnya sampai dia sendiri yang datang ke rumah sakit jiwa. Saya minta ditolong, saya sudah stres, saya sudah depresi, saya sudah nggak tahan. Nanti setelah dibantu, dikasih obat, dikasih terapi, dia pulih, pulang lagi kerja lagi dan seterusnya. Tapi atas pertolongan Tuhan akhirnya 2 anaknya jadi orang berhasil. Dan salah satunya menjadi dokter Ben Carson, itu adalah dokter kulit hitam di Amerika pertama yang menjadi spesialis bedah otak anak. Itu luar biasa dokter Ben Carson bisa bedah. Ya, yang lain-lain saya nggak sempat ceritakan. Tapi ini saya mau cerita sebagai penutup untuk menunjukkan bahwa Tuhan pakai loh keluarga-keluarga yang kacau balau, yang tinggal suaminya, Tuhan pakai kok untuk tetap dia menjadi terang di tengah orang-orang di sekitarnya, di tengah keluarganya. Dan lewat kehadiran 1 orang sederhana ini bisa melahirkan tokoh-tokoh nasional, bisa melahirkan tokoh-tokoh internasional bahkan. Itu tuh karena tangan Tuhan yang bekerja. Gak apa-apa, mungkin Tuhan pakai kita di belakang layar. Kita gak jadi Deborah yang maju, gak apa-apa. Mungkin kita di belakang layar dipakai Tuhan, tetapi disitulah Tuhan akan menghargai semua tindakan iman yang sudah kita